Sukses bersolo karir ternyata tak mampu membuat Semi Simorangkir percaya diri. Walau debutnya sebagai penyanyi solo berawal dari sebuah kecelakaan, lantaran dirinya tak lagi menjadi vokalis grup band Krispati karena tersangkut masalah narkoba, tapi tiba-tiba saja Semi memutuskan untuk tampil bareng bersama Krispati, grup band yang pernah melambungkan namanya itu. Benarkah redupnya grup band Krispati sepeninggal Semi? Sebagai host acara tersebut dianggap Yunita sengaja memperkeruh hubungannya dengan Daus. Bahkan dengan tegas Yunita menuding jika selama ini suaminya telah salah gaul. Om Bapak harus tahu kalau aku sama Daus itu minta cerai. Ini Saya bukan di yang sini pertama. bos, bukan Om Bopak. Iya. Saya bos di sini. Ya, oke. Jadi yang nama Om Bopak siapa? Jadi itu Om Bapak yang bilang, bukan saya yang bilang. Aku nggak nyebutin. Kalau seandainya Kalau memang Om Bapak mau menguliti silakan. Jadi aku minta maaf banget sama Papi di rumah. Aku minta maaf banget, Pi. Aku demi Allah aku nggak ada niatan untuk ngejelekin kamu sedikit pun. Tapi sahabat kamu sendiri yang berusaha untuk memancing. Jadi Daus tuh sebenarnya dia tuh memang istilahnya kita sudah berpisah gitu. Tapi aku yakin Bang, Daus itu sebenarnya baik. Dia itu cuma salah gaul itu aja sebenarnya. Melihat gaya Yunita yang seperti orang kebakaran jenggot ini seakan mengingatkan sikap Yunita ketika ia menjelaskan soal suaminya yang pernah bermain api dengan pedangdut Mary Amril beberapa waktu lalu. Lantas, apakah marah dan emosinya Yunita ini adalah upayanya menutupi soal kabar yang menyebutkan jika dirinya memiliki pria idaman lain? Biarin aku aja sama Daus yang tahu kenapa. Jangan ngorek-ngorek kesalahan. Karena Daus tuh tetap apapun yang terjadi, Daus tuh tetap yang terbaik di mataku gitu. Jadi dan akan terus begitu sampai kapanpun. Walaupun kita nanti udah nggak bareng, tapi tetap Daus tuh ada nilai plus di mataku. Dede, mau tahu aja. Sebagai istri, tentunya Yunita telah berpikir mengenai kondisi Daus yang berbeda, termasuk dengan siapa suaminya itu menjalin pertemanan. Begitu pula dengan Daus, ketika Yunita bersedia menerima pinangannya, Daus tentulah sangat beruntung dengan sikap legowo Yunita. Lantas, siapakah yang tak merasa diuntungkan dalam perceraian ini? Benarkah jika sebagai sahabat, Bopak telah wanti-wanti pada Daus mengenai sosok Yunita? Sedih itu kalau misalnya mengingat-ingat masa-masa aku sama Daus ketika kita masih susah dulu gitu sih. Dan yang pasti kalau sudah ngebahas tentang masa lalu gitu, itu ya kenangan yang indah itu kadang-kadang kalau diingat bisa menitikan air mata kayak gitu. dulu pun pada saat dia punya keputusan untuk menikah, Bopak tuh udah wanti-wanti sama Daus. Us, kalau lu cari istri, carilah istri yang bisa jadi mata lo. Bisalah istri lu yang tangannya menjadi tangan lo. Bisalah kakinya yang menjadi kaki lo, gitu. Setiap wanita yang menikah sama Daus ini, itu dia harus punya hati yang benar-benar hati singa. Kenapa? Karena banyak pertanyaan nanti dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Ah, si perempuan itu suka sama Daus karena Daus top, misalnya gitu. Suka sama Daus karena begini gitu. Tapi waktu itu pas kita lihat di sisi Bopak, bos mungkin calon lo ikhlas kali, kita bilang gitu. Semoga hujatan yang ada di luar tuh nggak jadi buat lo, biar dia jadi kaki lo, kan gitu. Nah pada saat kejadian udah selesai begini kan kita sebagai sahabat juga bingung. Ternyata tongkat matanya kaki Daus tuh hilang kan gitu. Ya kalau Bopak ya skeptis lah, melihatnya skeptis lah, melihatnya bukan karena Bopak sahabatnya Daus, tapi kita lihat dari sisi realistis saya lah dalam hidup kan gitu. Kan yang tahu diri dia sendiri kan gitu. Apakah dia ngebohongin hatinya selama ini kan gitu, berpura-pura sayang dengan dia gitu kan, kita nggak tahu. Atau ada kepentingan bisnisnya kan kita nggak tahu. The stars lean down to kiss you.
Feli Cibi tak kuasa menahan air matanya untuk tidak jatuh membasahi pipinya. Namun hatinya tak kuasa dan menjerit saat menyaksikan tubuh kecil Jocelyn Felicia Chang, keponakannya yang berusia 4 tahun 7 bulan itu secara perlahan memasuki rumah abadinya di Taman Pemakaman Elit di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras yang menyelimuti prosesi pemakaman gadis kecil itu seakan mewakili perasaan Feli beserta keluarganya. Sudah senang dapat jalan proses dapat jalan melengkek tuh. Jocelyn Felicia Chang meninggal pada hari Sabtu 12 April kemarin akibat sakit yang telah dideritanya sejak lama. Feli sendiri tak menyangka jika keponakan tercintanya itu akan meninggalkan dirinya secepat ini. Pasalnya, pada perayaan Natal tahun lalu, Feli masih bisa merayakan Natal bersama keponakannya itu. Lantas, benarkah Feli akan pergi ke Israel untuk mewujudkan mimpi keponakannya yang belum sempat diwujudkan semasa hidupnya? Selin tuh pengen banget ke Israel dan aku bilang kalau nanti Selin udah bisa jalan, udah sehat, kita semua ke Israel. Tapi dia udah dipanggil Tuhan duluan, jadi dia juga udah ngerasain lah Israel kayak gimana, bahkan lebih dari itu. Israel yang sesungguhnya. Iya, Israel yang sesungguhnya. Terakhir dia Kaget. oh, Ma, Selin sayang banget sama Mama. Dek gitu. Maksudnya tumben gitu Selin. Memang Selin sering ngomong gitu, cuman kok ini terus-terusan. Ma, Selin sayang sama Mama. Jadi ya yang saya nggak sangka itu kata-kata terakhir dia sebelum ke rumah sakit. Iya kok Selin, Mama juga sayang. Dia ngomong waktu mau berangkat, Ma, Selin sayang sama Mama. Gitu. Udah sampai setelah dia ngomong gitu, dia koma sampai dipanggil Tuhan. Jadi itu sih, karena selama 4,5 tahun baru terakhir dia bilang Selin sayang banget sama Mama. Makasih ya buat semuanya. Makasih semuanya. Udah datang, udah nginep buat menghias sesuatu buat Selin. Maaf kalau aku nggak bisa nemenin, karena aku sendiri sebenarnya pengen nemenin Selin tapi udah nggak bisa. Pokoknya makasih banyak buat semuanya. Semoga Selin bisa jadi berkat untuk kalian semua. Sejenak kawan, Sukses bersolo karir ternyata tak mampu membuat Semi Simorangkir percaya diri. Walau debutnya sebagai penyanyi solo berawal dari sebuah kecelakaan lantaran dirinya tak lagi menjadi vokalis grup band Krispati karena tersangkut masalah narkoba, tapi tiba-tiba saja Semi memutuskan untuk tampil bareng bersama Krispati, grup band yang pernah melambungkan namanya itu. Benarkah redupnya grup band Krispati sepeninggal Semi yang membuat Badai dan kawan-kawannya merasa perlu menerima kehadiran Semi? Oh iya, kalau Mahapatinya sih semua seneng banget ya, karena mereka juga sekarang kan Mahapati kan terregenerasi juga, ada yang Mahapati baru juga, tapi Mahapati lamanya juga masih banyak yang bertahan juga. Jadi mereka juga pengen mendengar Semi kembali menyanyikan lagu-lagu Krispati. Jadi ini responnya nggak ada yang negatif, semuanya positif, karena ini titik balik yang sangat baik buat kita berdua dan buat musik Indonesia pastinya. Masing-masing dari kami sudah bisa membuktikan bahwa ternyata jalan kami itu enak gitu. Jalan kami masing-masing pun mempunyai hasil sendiri-sendiri gitu, dan saya bersyukur selama 4 tahun saya juga bisa survive, Krispati survive, why not gitu. Dan ini bagus sekali gitu, karena saya juga sebagai fans Krispati bisa ada di panggung itu untuk nyanyiin lagi lagu-lagu yang dulu pernah saya bawakan. Ya, saya pikir hal yang bagus lah. Hanya karena seseorang terlihat kuat di hadapanmu, tak berarti dia bisa begitu kuat ketika tanpamu.